Beberapa waktu terakhir, ramai pemberitaan mengenai Indonesia yang telah bergabung menjadi anggota tetap di dalam blok ekonomi BRICS. Hal tersebut disampaikan langsung oleh pemerintah Brasil selaku ketua BRICS pada tahun 2025. Lalu, apa itu BRICS dan bagaimana Indonesia dapat mengambil keuntungan di dalamnya? Mari kita bahas di video berikut ini. Sejarah BRICS dimulai pada tahun 2001, di mana para peneliti dari Bank Investasi Goldman Sachs menerbitkan makalah yang membahas bagaimana perkembangan ekonomi dari 4 negara yang terus mengalami peningkatan signifikan, yaitu Brasil, Rusia, India, dan China. 4 negara tersebut digadang-gadang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi global pada tahun-tahun mendatang. Kemudian, pada tahun 2006, para pemimpin dari 4 negara tersebut secara resmi membentuk kelompok yang bernama BRIC. BRICS merupakan singkatan dari Brasil, Rusia, India, dan China, sebuah koalisi yang berfungsi untuk saling membantu pemerintahan anggotanya dalam mengordinasikan upaya ekonomi dan politik untuk tujuan kemajuan bersama. Tujuan BRICS didirikan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta kerjasama politik yang saling menguntungkan antar negara anggota. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2009, blok tersebut mengadakan KTT perdana di Yekaterinburg, Rusia. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 2010, Afrika Selatan secara resmi bergabung dengan kelompok tersebut dan memperluas akronim menjadi BRICS. Upaya ekspansi keanggotaan BRICS terus dilakukan dan keras menggaung, sejalan dengan upaya kampanye de-dollarisasi untuk menciptakan poros ekonomi baru agar terlepas dari pengaruh dunia barat. Selama perjalanannya, banyak negara yang mengajukan untuk bergabung dengan BRICS. Hingga akhirnya, pada tahun 2024, terdapat 4 negara yang bergabung, yaitu Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Kemudian, menyusul Indonesia pada tahun 2025 sebagai anggota baru yang menggenapkan keanggotaan BRICS menjadi 10 negara. OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development merupakan organisasi multinasional yang didirikan pada tahun 1961 untuk mendorong kemajuan ekonomi dan perdagangan dunia. OECD adalah forum di mana negara-negara anggotanya menggambarkan diri mereka sebagai negara yang berkomitmen pada demokrasi dan ekonomi pasar, menyediakan wadah untuk membandingkan pengalaman dalam mengambil kebijakan, mencari jawaban atas permasalahan umum, mengidentifikasi praktik yang baik, dan mengordinasikan kebijakan domestik serta internasional pada para anggotanya. Pada saat ini, OECD sebagian besar didominasi oleh negara-negara maju dan negara-negara barat, karena memang pada awalnya memiliki tujuan untuk merekonstruksi Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Bisa dibilang, OECD lebih berhaluan ke barat, sedangkan BRICS terbentuk sebagai organisasi tandingan agar menjadi poros kekuatan ekonomi baru. Seperti yang disebutkan sebelumnya, BRICS pada saat ini beranggotakan 10 negara, sedangkan OECD beranggotakan 38 negara yang didominasi oleh negara-negara barat seperti Eropa dan Amerika Utara. Keanggotaan BRICS memiliki total wilayah seluas 45.495.324 km persegi atau sekitar 30,75% dari total luas daratan bumi. Sedangkan OECD memiliki luas wilayah seluas 37.783.053 km persegi atau sekitar 25,37% dari total luas daratan bumi. Artinya, wilayah negara-negara yang tidak tergabung ke dalam dua blok tersebut seluas 65.961.623 km persegi atau sekitar 43,88%. Kemudian, untuk populasi atau jumlah penduduk, BRICS
memiliki populasi total sebanyak 3.925.767.000 jiwa, atau sekitar 47,87% dari total populasi bumi. Sedangkan OECD memiliki populasi sebesar 1.400.813.822 jiwa, atau sekitar 17,08% dari total populasi bumi. Sisanya sekitar 2.383.386.178 jiwa, atau sekitar 35,04% penduduk yang menghuni wilayah lain di luar kedua blok tersebut. Di sektor ekonomi, gabungan anggota BRICS menguasai sekitar 30,17 triliun US dollar, atau sekitar 27,67% GDP dunia. Sedangkan OECD menguasai lebih besar, yaitu sekitar 66,76 triliun US dollar. Artinya, OECD menguasai lebih dari 2 kali ekonomi BRICS, atau sekitar 61,24% GDP dunia. Sisanya sekitar 12,09 triliun US dollar, atau hanya sekitar 11,09% tersebar pada negara-negara di luar BRICS dan OECD. Meski demikian, sebenarnya Indonesia telah mengajukan diri menjadi anggota tetap OECD pada tahun 2024. Namun, sampai saat ini, belum ada jawaban atas pendaftaran keanggotaan Indonesia dalam OECD. Jika Indonesia berhasil menjadi anggota OECD, maka akan menjadi negara satu-satunya di dunia yang tergabung ke dalam BRICS dan OECD secara bersamaan. Sebelumnya, Rusia merupakan anggota OECD, namun dihentikan buntut aneksasi Rusia terhadap semenanjung Crimea pada tahun 2014. Sampai video ini dibuat, Indonesia bersama China, Brasil, India, dan Afrika Selatan ditunjuk oleh OECD sebagai mitra utama. Hal yang perlu kita ingat, masuknya Indonesia ke dalam BRICS terdapat dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif atau resiko Indonesia bergabung dengan BRICS, salah satunya adalah ancaman dari Presiden terpilih Amerika Serikat yang baru, yaitu Donald Trump, terkait pemberlakuan tarif pajak 100% untuk barang yang diekspor ke Amerika Serikat. Ancaman ini datang dari Amerika merespon kebijakan de-dollarisasi atau tidak lagi menggunakan dolar dalam transaksi perdagangan antar negara BRICS. Kemudian, dengan masuknya Indonesia ke dalam BRICS, kemungkinan dapat menyebabkan memburuknya hubungan antara Indonesia dengan negara-negara barat, terutama dalam hal ekonomi. Hal ini berkaitan dengan perang dagang yang kemungkinan akan digaungkan kembali oleh Donald Trump terhadap China, dan sedikit banyak akan berdampak pada Indonesia selaku keanggotaan BRICS. Selain ancaman dari dampak negatif, Indonesia juga diproyeksikan akan mendapatkan dampak positif juga. Perdagangan dalam lingkup anggota BRICS akan membuka pasar baru untuk produk Indonesia. Salah satu contohnya adalah produksi minyak sawit dalam bentuk CPO yang sering bergesekan kepentingan dengan pasar Eropa. Dengan Indonesia yang masuk ke dalam keanggotaan BRICS, kita bisa menurunkan ketergantungan pasar terhadap Eropa dengan menggeser kepada konsumen baru seperti Afrika, China, dan negara-negara lain di keanggotaan BRICS. Hal penting yang perlu diingat, dampak negatif jika dapat diantisipasi oleh kebijakan pemerintah yang baik, maka hanya akan tetap menjadi ancaman semata. Dan dampak positif jika tidak dimanfaatkan dengan baik juga, akan hanya menjadi potensi saja. Harapannya, pemerintah Indonesia akan melakukan kebijakan yang baik menyusul keanggotaan Indonesia di dalam BRICS. Kita berharap jangan sampai Indonesia hanya menjadi objek pasar saja dan dibanjiri produk-produk buatan China seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Karena dengan menjadi anggota BRICS, tentunya produk luar negeri dari anggota BRICS akan lebih mudah masuk ke dalam negara kita. Semoga kemampuan negara kita dalam memproduksi lebih banyak daripada membeli, sehingga ekspor kita naik dan lebih tinggi daripada barang impor yang masuk. Jadi bagaimana menurut kalian? Kita lanjutkan diskusi di kolom komentar.